Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ya ikhwani fiddin rahimakumullah. Perputaran waktu dan pergantian zaman merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Karena itu menjadi sunatullah jika dalam kehidupan kita ini terjadi pergantian generasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Masa depan agama, bangsa, dan negara salah satunya sangat bergantung pada bagaimana kondisi generasi muda pada hari ini. Oleh karena itu, setiap kita punya tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi muda ini guna menghadapi hari esok yang bisa jadi zamannya sangat berbeda dengan zaman yang kita alami. Bahkan tantangan masa depan bisa jadi amat berbeda dengan yang kita hadapi sekarang. Keharusan kita mempersiapkan generasi yang berkualitas memang sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Di Al-Quran terdapat surah Al-Kahfi yang salah satu kisah adalah tentang sikap sekelompok pemuda yang istiqomah dalam mempertahankan kebenaran. Hal ini merupakan penghargaan Allah kepada pemuda yang berkualitas. Perhatian Islam yang begitu besar terhadap generasi muda menunjukkan bahwa masa muda merupakan masa yang sangat penting dan masa yang paling berharga. Oleh karena itu, para pemuda tidak boleh sampai melewatkan masa muda untuk hal-hal yang tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu menjadi tanggung jawab kitalah untuk menghasilkan generasi Islam yang berkualitas. Untuk mengukur apakah generasi muda Islam termasuk generasi yang berkualitas atau tidak, kita perlu memiliki tolak ukur atau kriteria. Dengan kriteria yang jelas kita dapat mengarahkan pada seperti apa generasi yang harus kita didik atau kita kadar. Paling tidak ada 4 kriteria generasi ideal yang harus dimiliki. Pertama, memiliki akidah yang kokoh, sehingga seorang muslim menjadi terikat kepada Allah, yang membuatnya tidak berani menyimpang dari jalan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Tegasnya, dengan akidah dan iman yang kokoh, kehidupan yang kita jalani menjadi terarah. Itu pula sebabnya mengapa Rasulullah SAW melakukan pembinaan akidah terlebih dahulu kepada sahabat-sahabatnya. Karena dengan akidah atau iman yang baik, akhlak pun akan menjadi baik. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa", yang artinya mukmin yang sempurna imannya, bagus juga akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Ciri kedua dari generasi Islam yang diharapkan adalah memiliki ilmu dan wawasan yang luas, baik yang menyangkut ilmu tentang dinia maupun ilmu yang menyangkut tentang duniawiyah. Dengan ilmu, kehidupan manusia bisa dijalankan dengan begitu mudah, sehingga hal-hal yang dulunya lama dan jauh dijangkau kini menjadi cepat dan dekat, serta yang dulunya susah kini diperoleh dengan mudah. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita setiap muslim untuk terus memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya dan mengembangkan wawasan menjadi lebih luas. Dengan demikian, derajatnya akan lebih tinggi, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat 11. 3. Yang merupakan kriteria generasi yang cemerlang adalah memiliki keterampilan dalam berbagai bidang untuk dimanfaatkan dalam kebaikan dan kebenaran, dalam upaya mencapai kemajuan diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara.
Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat telah menunjukkan kemampuan dan keterampilan dalam berbagai hal. Ada yang terampil dalam berdagang, berperang, dan sebagainya, yang semuanya itu tentu amat berguna. Rasulullah tidak segan-segan memberi penghargaan dan amanah guna mengembangkan keterampilan kepada mereka yang memang terampil. Ketika Usamah bin Zaid menunjukkan keterampilan atau kemampuan yang luar biasa dalam berperang, beliau tidak segan-segan untuk mengangkatnya menjadi panglima perang meskipun umurnya baru 17 tahun. Sementara itu, Mus'ab bin Umair yang terampil dalam dakwah ditugaskan beliau untuk berdakwah ke Yathrib. Pada masyarakat Islam, manusia-manusia terampil sangat dibutuhkan dan dinantikan kehadirannya dalam berbagai hal. Oleh karena itu, setiap generasi Islam harus berupaya memiliki keterampilan yang berguna bagi kemajuan umat, dan setiap orang tua harus memberikan dukungan. Kriteria keempat yang menjadi ciri generasi Islam yang cemerlang adalah memiliki tanggung jawab terhadap dakwah Islamiyah. Sebab dengan adanya rasa tanggung jawab terhadap dakwah Islam, pemuda muslim akan berusaha untuk menjadi muslim yang terbaik. Generasi yang berkepribadian Islami memiliki kemampuan dakwah yang baik, rela berkorban, menjalin hubungan baik dengan sesama muslim, ikhlas, dan tentu saja memiliki tanggung jawab sosial. Ini semua karena untuk berdakwah. Kepribadian seorang dai tidak boleh sampai bertentangan dengan pesan-pesan dakwah yang disampaikan. Apabila hal ini terjadi, Allah akan sangat murka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surah As-Saff ayat 2-3. Orang yang memiliki tanggung jawab dakwah selalu berpikir dan berusaha untuk memajukan dirinya dan orang lain. Namun, apabila tanggung jawab dakwah tidak dimilikinya, ia mungkin hanya akan berusaha memajukan diri sendiri dan tidak ada kepedulian terhadap orang lain. Padahal setiap muslim harus memiliki kepedulian terhadap muslim lainnya, bahkan kepada yang bukan muslim sekalipun. Yumkin hadza minni, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.